kepada teman-teman yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk datang mengikuti kegiatan kita pada hari ini dengan senang hati. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, agar kita diberi kelancaran. Untuk itu, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya apakah kalian sudah saling mengenal? Sudah. Meskipun kita sudah saling mengenal, alangkah lebih baiknya lagi untuk kita kembali memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, selanjutnya ke sebelah kanan saya. Baik, perkenalkan, nama Ibu Eva Wiyanti, biasa dipanggil Eva. Selanjutnya di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Mulyani Entrawati, biasa dipanggil Meli. Perkenalkan, nama saya Anita Fira, biasa dipanggil Nita. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, biasa dipanggil Didi. Perkenalkan, nama saya Nida Lagi, biasa dipanggil Nida. Perkenalkan, nama saya Elvira Hairunisa, biasa dipanggil Vira. Perkenalkan, saya Windu Dajantia, biasa dipanggil Windu. Perkenalkan, nama saya Maratun Zaraha, biasa dipanggil Bara. Perkenalkan, nama saya Hikmah Amalia Pakude, biasa dipanggil Hikmah. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan kita kali ini dinamakan kegiatan bimbingan kelompok. Di sini sudah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok atau sudah ada yang pernah ikut? Belum. Jadi sedikit Ibu jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dan dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan terhadap topik masalah. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini ada dua, yaitu pengembangan pribadi anggota dan pembahasan topik masalah secara mendalam. Pengembangan pribadi meliputi pengembangan segala potensi dan keterampilan sosial yang dimiliki. Sedangkan pembahasan masalah adalah sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi secara berkelompok. Tata cara dalam bimbingan kelompok itu ada 3. Yang pertama, dalam bimbingan kelompok teman-teman semua harus duduk setengah melingkar seperti sekarang atau duduk sepenuh lingkaran. Dan yang kedua, di dalam bimbingan kelompok akan ada yang namanya PK atau pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri. Kemudian ada anggota kelompok, yaitu teman-teman semua. Di dalam bimbingan kelompok juga jika teman-teman ingin mengemukakan pendapat atau gagasannya, teman-teman harus mengangkat tangan. Kemudian kalau sudah saya sebutkan dan menunjukkan namanya, baru teman-teman boleh mengemukakan pendapat. Dan dalam bimbingan kelompok kita ini mengendapkan 4 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, di mana semua yang hadir di sini harus menyampaikan dan merahasiakan apa saja data dan informasi yang didengar dan dibicarakan dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Para peserta berjanji jika tidak membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia di luar kelompok. Dan yang kedua, asas keterbukaan, yaitu semua peserta bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan apa saja yang dirasakan dan dipikirkannya. Yang ketiga, asas kesukarelaan, yaitu semua peserta dapat menampilkan diri secara spontan dan tanpa disuruh-suruh atau malu-malu atau dipaksa oleh teman yang lain atau oleh pemimpin kelompok. Dan yang terakhir, asas kenormatifan, yaitu semua yang dibicarakan dan yang dilakukan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Jadi sudah paham ya? Tapi kelihatannya
sini tegang semua. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, supaya kita tidak tegang, kita mau latih semangat terlebih dahulu. Jadi kalau ibu bilang bagaimana kabarnya, kalian menjawab dengan gerakan tangan, yaitu alhamdulillah, sehat, semangat. Ya Bu. Paham? Jadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, semangat. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, semangat. Oke, jadi sudah paham semua kan apa tujuan kita hari ini? Jadi dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan mengangkat satu topik permasalahan yang sedang merak terjadi di lingkungan, yang apabila terjadi akan mempengaruhi diri kita sendiri. Ada yang tahu apa itu? Tidak. Oke, jadi masalah yang akan kita jadikan topik pada hari ini yaitu bahaya narkoba. Ada yang tahu apa itu narkoba? Tidak ada. Tidak Bu, belum kami tahu. Jadi ibu jelaskan ya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan bahan-bahan obat berbahaya. Narkoba memiliki sikap yang apabila dikonsumsi tidak sesuai oleh penggunanya, maka akan berakibat fatal seperti rusaknya sistem saraf yang berujung kematian. Adapun jenis-jenis narkotika yang paling umum digunakan, kalian sudah tahu apa saja jenis-jenisnya? Sabu. Apa? Sabu. Sabu-sabu. Ya, ada lagi? Ganja. Ganja, ya betul. Apa lagi? Siapa lagi? Oh, dia ada lagi ya. Baik, jenis-jenisnya yang umum digunakan itu seperti sabu-sabu, ganja, kokain, alkohol, ekstasi, dan heroin. Ada yang tahu dampak dari penyalahgunaan narkoba ini? Saya. Ya, Jadi gila. jadi gila. Ya, silakan. Merusak kesehatan, betul. Menghilangkan kesadaran. Menghilangkan kesadaran, Ketergantungan. ya betul. Jadi ibu simpulkan dari Wahyudi tadi apa dampaknya? Jadi gila. Jadi gila. Kemudian ketergantungan. Dan apa lagi tadi? Merusak kesehatan dan menghilangkan kesadaran. Ya, betul. Bahkan kematian ya. Iya. Ada yang tahu cara menghindari bahaya narkoba ini bagaimana? Saya Nah, harus rajin merehab. merehab. Ya, betul. Selanjutnya ada lagi. Saya Bu, menghindari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Ya, betul. Selanjutnya. Ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, semuanya betul. Jadi ibu tambahkan sedikit, yaitu membiasakan diri berpola hidup sehat, menolak bujukan untuk menggunakan narkoba, dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Jadi kita sebagai generasi muda hendaknya membangun diri kita menjadi generasi yang produktif. Salah satunya dengan berada pada lingkungan yang sehat tanpa narkoba. Jadi kalian sudah paham kan? Ibu rasa kegiatan kita pada kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kegiatan akan kita lanjutkan minggu depan dengan tempat dan waktu yang sama, bisa? Bisa.
Sebelum mengakhiri ini, Ibu mengajak kalian untuk berkomitmen agar tidak mengonsumsi narkoba. Dimulai dari sisi kanan saya. Saya berjanji tidak akan menggunakan narkotika. Oke, selanjutnya. Berkomitmen kan? Saya berkomitmen untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Saya berkomitmen tidak akan mengonsumsi narkoba. Saya berkomitmen tidak akan mengkonsumsi narkoba. Saya berkomitmen tidak akan mendekati apalagi mengkonsumsi narkoba. Saya berkomitmen tidak akan mengkonsumsi narkoba. Saya berkomitmen tidak akan menggunakan narkoba karena itu merusak diri saya sendiri. Saya berkomitmen tidak akan mengkonsumsi narkoba. Ya, terima kasih. Terus ada yang mau memberikan tanggapannya tentang kegiatan kita kali ini? Saya Bu, Ya, silakan. kalau menurut saya kegiatan hari ini cukup sangat bermanfaat bagi kami semua karena dengan kegiatan ini kami dapat memahami tentang bahaya dari narkoba itu sendiri, serta itu dapat membantu kami dalam menghindari hal-hal mengenai narkoba. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi. Ya. Ya, karena di awal tadi kita memulai dengan doa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.